Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Jenderal Iblis benar-benar ketakutan karena telah mendengar tentang kekuatan Kunpeng bermata emas. Sepasang mata raksasa Jinglu terbakar dengan api emas, dan tiba-tiba kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba Jinglu merasakan kekuatannya meroket. Dia mengepakkan sayapnya yang menutupi langit dan menutupi matahari, seperti sambaran petir emas besar, berlari menuju wakil Jenderal Iblis yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Iblis itu merasa bahwa dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Wakil Jenderal Iblis membuka taringnya, lari dari kehampaan, menjulurkan telapak tangan kanannya, dan menepuk dada Kunpeng dengan tangan kanannya, mencoba menusuk dada Kunpeng dengan kukunya, yang seperti sabit raksasa. Pada saat yang sama, wakil iblis itu akan menggigit leher ramping Jinglu. Cakar kiri Jinglu menonjol seperti kilatan, meraih tangan raksasa wakil Jenderal Iblis, dan cakar raksasanya tiba-tiba menggenggam. Dalam ratapan tragis wakil Jenderal Iblis, tangan raksasanya dihancurkan oleh cakar raksasa Jinglu. Cakar kiri Jinglu yang tajam dan besar dengan bau darah menembus dada dari wakil Jenderal Iblis dan meraih tulang rusuknya. Hampir pada saat yang sama, cakar kanan Jinglu tiba-tiba terbuka dan dengan kuat mencengkram leher wakil Jenderal Iblis. Cakar Jinglu mengerahkan kekuatan merobek ke arah yang berlawanan. Jeritan serak wakil Jenderal Iblis berhenti tiba-tiba. Tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan secara paksa. Darah yang berceceran tumpah di kehampaan. Adegan ini dilihat oleh wakil Jenderal Iblis berambut putih di kejauhan, dan dia meraung, "Kunpeng, sialan, wakil Jenderal Iblis ini akan menghabisimu." Wakil Jenderal Iblis lainnya, setelah menghabisi lebih dari 100 wakil jenderal manusia dengan cepat, bantai pasukan manusia. Setelah memberi perintah, wakil Jenderal Iblis berambut putih meledak dengan aura suci tingkat 9, dan energi iblis yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Menurut taktik Tan Yun sebelumnya, Jinglu tidak akan langsung melawan wakil Jenderal Iblis berambut putih, tetapi sekarang situasinya berbeda. Cakar raksasa Jinglu meremas keras, dan kepala wakil Jenderal Iblis pecah berkeping-keping. Segera setelah itu, Jinglu pergi untuk menemukan target berikutnya. Wakil Jenderal Iblis berambut putih sangat marah karena terbang dengan seluruh kekuatannya, namun sedikit lebih rendah dari Kunpeng bermata emas. Sialan, wakil Jenderal Iblis berambut putih segera mengubah taktiknya dan berteriak, "Semua wakil Jenderal Iblis di ranah suci tingkat 8 patuhi perintah. Serang Kunpeng, tahan dia, dan tunggu aku untuk menghabisinya." Segera, lebih dari 178 wakil Jenderal Iblis dengan cepat mengepung Jinglu. Pada saat ini, 68 wakil jenderal manusia dikejar oleh lebih dari 600 wakil jenderal iblis, dan situasinya dalam bahaya. Tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di benak 68 orang. "Kalian semua lari ke arahku, pimpin mereka ke sini, dan aku akan membantu kalian menghabisi mereka." 68 orang melihat ke arah langit timur, memandang Tan Yun datang ke arahnya dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berteriak, "Tuan Muda Jing, kamu memiliki status terhormat, jangan datang ke sini." Wakil jenderal lainnya juga setuju. "Tuan Muda Jing, kamu adalah murid Tuan Tianjun. Kamu tidak bisa datang ke sini untuk mengambil risiko. Tuan Muda Jing, cepatlah kembali. Tuan Jing, kamu adalah dermawan dari komandan besar kami. Kamu tidak boleh mendapatkan masalah, cepat lari." Mendengar bahwa semua orang khawatir tentang dirinya sendiri, Tan Yun merasa hangat di hatinya dan berkata kepada wakil jenderal, "Jangan khawatir, wakil jenderal iblis bukan lawanku. Kamu dengarkan perintahku, datang ke sini." Ketika wakil jenderal mendengarkan kata-kata itu, mereka terbang menuju Tan Yun. "Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Kalian semua harus mati. Suatu hari, cepat atau lambat, pasukan iblis kita akan membasuh 3 alam dewa dengan darah."
lebih dari 600 wakil jenderal iblis dengan ketinggian lebih dari 1000 kaki. Sambil mengaum, bergegas menuju 68 orang. Setelah beberapa napas, 68 wakil jenderal terbang di depan Tanyun. Tanyun buru-buru berkata, "Serahkan padaku di sini. Kalian semua cepat dan bantu para prajurit menghabisi pasukan iblis." Ketika 68 orang ingin mengatakan sesuatu, Tanyun berkata tanpa ragu, "Aku memerintahkan kalian sebagai murid Tianzun. Cepat laksanakan perintah." "Baik Tuan Mudajing, kamu hati-hatilah." Setelah 68 orang menjawab, mereka menukik dengan pedang. Ketika mereka memasuki pasukan iblis, mereka melepaskan kesadaran mereka untuk menutupi Tanyun di udara. Dalam hati mereka, begitu Tanyun dikalahkan, mereka akan mati-matian melindungi Tanyun. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Di langit, tubuh Tanyun mengeluarkan kekuatan besar angin dan guntur. Segera, Tanyun menggunakan tubuh tirani Hongmeng. Di celah kehampaan, tubuh Tanyun membengkak hingga ketinggian ribuan kaki. Dan dalam sekejap, kekuatan angin dan guntur semi suci yang mempesona, seperti ular piton raksasa, melingkari permukaan tubuhnya, menghalangi tubuhnya yang agak ilusi. Armor kematian. Alasan Tanyun membungkus dirinya dengan kekuatan angin dan guntur, supaya tidak ada yang tahu dia menggunakan tubuh tirani Hongmeng. Satu set baju besi hitam legam tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya, yang diselimuti kekuatan angin dan guntur. Jika Tanyun melepaskan tubuh ilusi Hongmeng secara ekstrim, dia dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 6 dengan satu pukulan. Dan dengan peningkatan baju besi kematian, dia dapat memiliki kekuatan untuk merobek senjata rendah tingkat ke-7. Tetapi pada saat ini, karena dia tidak melambungkan tubuhnya ke 8.000 kaki, kekuatannya hanya dapat menghancurkan senjata tinggi tingkat ke-6. Meski begitu, Tanyun yakin untuk menghabisi lebih dari 600 wakil iblis di bawah ranah suci tingkat 8. "Wah, ternyata kamu telah berlatih pemurnian tubuh." Salah satu dari wakil jenderal iblis ranah suci tingkat ke-5 yang datang lebih dulu mencibir. "Namun pada akhirnya, kamu hanyalah semut semi suci tingkat 4. Pergilah ke neraka, ras manusia rendahan." Wakil jenderal iblis yang tingginya lebih dari 1200 kaki menarik kuku besar seperti sabit di tangan kanannya, merobek kekosongan dan mengambil satu demi satu celah ruang besar dan menebas ke arah leher Tanyun. "Bukan aku yang mati, tapi kau, bajingan kejam dan jelek." Ketika suara acut tak acut Tanyun terdengar, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia mengangkat tinju raksasanya dan menabrak kuku yang telah ditebas oleh jenderal iblis itu. Ledakan! Segera, dalam jeritan jenderal iblis, 5 kukunya seperti sabit besar hancur. Segera setelah itu, saat Tanyun menghancurkan tulang lengan kanan wakil jenderal iblis dengan pukulan, tubuhnya berputar-putar di udara, bersandar padanya, dan membanting bahu kanannya ke dada wakil jenderal iblis. Tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan lebih dari 600 wakil jenderal iblis dalam kehampaan dan 68 wakil jenderal manusia terjadi. Dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran, dan tulang tertembak ke segala arah. Tapi itu adalah Tanyun yang tingginya mencapai 1000 kaki, dengan paksa menghancurkan dada wakil jenderal iblis. Segera, mayat itu jatuh ke bawah. Tanpa menunggu jiwa iblis terbang keluar dari pikirannya, Tanyun menghancurkan kepalanya dengan satu kaki, dan jiwa iblisnya menghilang dengan tengkorak yang patah. Adegan ini bukan masalah kecil. 68 wakil jenderal keluargamu terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun yang hanya semi suci tingkat 4 akan sangat kuat. Namun mereka tidak mengetahuinya, dan yang lebih mengejutkan, mereka masih akan datang. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun yang seperti gunung mengambil langkah ke udara dan melintasi ribuan mil. Dia menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan dan menghancurkan wajah wakil jenderal iblis di ranah suci tingkat 6. Wakil jenderal iblis tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia harus melawan. Tinju kanannya yang berbulu menghantam Tanyun. Saat kedua tinju itu saling bertabrakan, tinju kanan wakil jenderal iblis itu pecah berkeping-keping, dan kemudian seluruh tulang lengan kanan yang kokoh hancur inci demi inci. Bagaimana ras manusia bisa begitu kuat? Jeritan wakil jenderal iblis membelah langit.
tubuh Tanyun terlempar ke belakang. Kaki kanannya tiba-tiba terangkat, menendang dagu Wakil Jenderal Iblis. Kepalanya pecah, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah seperti air terjun, jatuh seperti meteorit. Segera setelah itu, Tanyun yang tingginya 1000 kaki, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mengeluarkan teriakan yang dalam seperti ledakan yang menggelegar. Semua matilah, langkah Dewa Hongmeng. Detik berikutnya, Tanyun berubah menjadi bayangan, seperti binatang iblis, menabrak lebih dari 600 wakil jenderal iblis di langit, dengan liar melambaikan tinju besarnya, dan mengecam wakil jenderal iblis. Dalam satu napas, ratusan wakil jenderal iblis dihabisi, darah menodai langit, dan benda tanpa kepala dengan lebih dari 1000 kaki jatuh dari kehampaan. Lebih dari 500 wakil jenderal iblis yang tersisa, mereka tampak ngeri dan berkata, "Kita bukan lawan dari ras manusia ini, cepat dan kabur." Akibatnya, lebih dari 500 wakil jenderal iblis tersebar dari langit dan melarikan diri ke segala arah. "Hari ini, kalian semua harus mati." Tanyun yang tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan angin dan guntur, memikirkan adegan di mana bawahannya, yang tak terhitung jumlahnya, dihabisi secara brutal oleh iblis di masa lalu. Pupil matanya menjadi merah, memancarkan kilau haus darah. Pada saat ini, Tanyun lebih menakutkan daripada iblis-iblis ini, seolah-olah dia adalah iblis di antara para iblis. Setelah menggunakan tubuh ilusi Hongmeng, Tanyun tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kecepatannya melonjak. Ditambah dengan berkah dari kekuatan angin, ia melakukan langkah Dewa Hongmeng dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada wakil jenderal iblis itu. Untuk sementara, tampaknya ada ratusan Tanyun di langit, muncul di samping 300 wakil jenderal iblis, dan pada saat yang sama melemparkan pukulan. Tiba-tiba, ratusan wakil jenderal iblis hancur, tidak meninggalkan tulang. Ratusan mayat berubah menjadi badai berdarah dan tersebar di langit. Segera, Tanyun mulai menghabisi 400 atau lebih wakil jenderal iblis yang tersisa. Hanya dalam beberapa saat, hanya 3 wakil jenderal iblis Rana Suci tingkat ke-7 yang masih melarikan diri. Tanyun membalik telapak tangan kanannya, dan pedang tinggi tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Teknik pedang guntur gila. Tanyun menarik pedangnya dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, dan tiba-tiba tubuhnya membeku, dan dia mengayunkan pedangnya ke udara. Segera, cahaya pedang sepanjang 30.000 kaki meledak dari kehampaan, dan dengan kekosongan yang runtuh, menelan 3 wakil jenderal iblis di Rana Suci tingkat ke-7. Suara panik dan putus asa dari 3 wakil jenderal iblis dengan cepat menghilang di langit. Setelah tubuh besar mereka ditelan oleh cahaya pedang, mereka berubah menjadi 3 kabut darah agung dari kehampaan. Tidak ada tulang yang tersisa, dan jiwa iblis dimusnahkan. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat lebih dari 6 juta iblis di medan perang yang luas di luar lembah merasakan ketakutan yang mendalam. Di sisi lain, melihat lebih dari 4 juta pasukan keluargamu yang bertarung, mereka sangat bersemangat. Pada saat yang sama, di ujung langit, lebih dari 100 wakil jenderal iblis di Rana Suci tingkat 8, di bawah perintah wakil jenderal iblis berambut putih, telah mengepung Kunpeng bermata emas atau Jinglu. Wakil iblis ini hanya mengepung dan tidak menyerang karena mereka takut. Mereka tahu bahwa Kunpeng dengan mata emas tidak hanya pemimpin dari 6 klan Kunpeng, tetapi juga dikenal sebagai salah satu dari 3 binatang terbang yang hebat. Di bawah ranah yang sama, bahkan kecepatan naga tidak secepat Kunpeng mata emas. Karena itu, mereka mengepung dan tidak menyerang, menunggu wakil jenderal iblis berambut putih datang, dan kemudian bersama-sama berurusan dengan Kunpeng mata emas. Pada saat ini, wakil jenderal iblis berambut putih terbang dari kehampaan, tergantung di atas wakil jenderal iblis dan berkata dengan tajam, "Semi suci tingkat 4 yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh tertentu muncul di pasukan keluargamu. Ras manusia rendahan ini menghabisi lebih dari 600 wakil jenderal iblis kita. Cepat pergi dan habisi manusia itu." Ketika 60 wakil jenderal iblis menjawab, sebuah suara dingin datang dari langit di belakang. "Aku datang. Xiaolu, kamu harus berurusan dengan wakil iblis berambut putih dulu."
dan serahkan binatang buas lainnya padaku. Baik kakak, Jinglu setinggi 10.000 kaki, mengepakkan sayap emas yang menutupi langit, membumbung ke langit dan bertarung sengit dengan wakil jenderal iblis berambut putih. Lebih dari 100 wakil jenderal iblis yang tersisa dipenuhi dengan aura suci tingkat 8, meraung dan berbalik untuk menghabisi Tanyun. Memegang pedang raksasa, Tanyun bergegas menuju wakil jenderal iblis dan menggunakan teknik pedang guntur gila. Segera, satu demi satu cahaya pedang sengit menghancurkan langit dan melahapnya ke arah wakil jenderal iblis. Lebih dari 100 wakil jenderal iblis dengan energi iblis yang mengerikan dan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, semuanya lolos dari serangan Tanyun. Lengan mereka tiba-tiba terentang dan kuku jari kaki yang tajam di tangan mereka melonjak hingga 300 kaki dan mereka mulai mengepung Tanyun. Tanyun menghabisi wakil jenderal iblis di bawah ranah suci tingkat 8 seperti anjing pembantai. Tetapi dalam menghadapi pengepungan lebih dari 100 wakil jenderal iblis di ranah suci tingkat 8, dia bingung untuk sementara waktu. Tanyun yang tidak bisa menghindar ditebas di punggungnya oleh 5 paku raksasa seperti sabit di tangan kanannya oleh wakil jenderal iblis. Segera dagingnya meledak, memperlihatkan tulangnya dan darah menyembur keluar. Tanyun meraung, tubuhnya terbalik di udara, muncul di atas kepala wakil jenderal iblis yang melukai dirinya, dan satu kakinya mengenai bahu kanan wakil jenderal iblis. Segera, bahu iblis itu runtuh, lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan menebas kepala wakil jenderal iblis. Pada saat ini, wakil jenderal iblis lain merobek langit dengan cakar kanannya dan menyelubungi kepala Tanyun, mencoba menyerang Tanyun dan membuat Tanyun menyerah dalam menghabisi wakil jenderal iblis lainnya. Tanyun tiba-tiba berbalik ke sisinya dan pedang yang ditebas tidak berhenti sama sekali, membelah kepala wakil jenderal iblis di bawah yang kehilangan lengan kanannya. Iblis itu mati di tempat. Pada saat ini, wakil jenderal iblis di atas kepala Tanyun, kuku kaki kanannya yang tajam dengan 5 cipratan darah menusuk bahu kiri Tanyun, mengaitkan tulang bahu kiri Tanyun dan meraung, "Aku menangkapnya. Mari kita hancurkan dia bersama-sama." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Dan gimana, makin seru bukan? Mimin tuh agak greget ya. Kenapa agak greget? Jenderal besar Bai Feng kelamaan gak sih guys? Lelet banget kan? Nah itu ya. Oke, thank you banget teman-teman. Di 2 episode kemarin tuh like-nya tuh sampai 170 semua guys. Itu Mimin seneng banget ya, karena memang jauh dari kata-kata sebelumnya ya. Sebelumnya 90 ini sampai 170 dan Mimin seneng banget. Thank you banget support kalian ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.